Islam tidak pernah mengajarkan bermalas-malasan. Perang Badar. Perang Badar hari Jumat 17 Ramadan. Perang pembebasan Palestina 10 Ramadan. Pasukan Mesir menghalau tentara Israel. Ramadan. Indonesia merdeka 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan. 17 Agustus 45 itu bulan Ramadan, Pak Cik. Kenapa kita memperingatinya tidak di bulan Ramadan? Syukur kita peringati 17 Agustus. Kalau sempat di bulan Ramadan, cuma Panjat Pinang. Kalau mau memperingati persis seperti yang dirasakan proklamator Presiden Soekarno dan Bung Hatta yang mengerek bendera puasa, yang menyanyikan lagu Indonesia Raya puasa di bulan paling mulia Ramadan, di hari paling mulia hari Jumat 17 Ramadan, perang Badar. Kita pun merdeka tanggal 17 Agustus itu adalah pada bulan suci Ramadan. Yang bisa mengusir Belanda itu teriakan orang lapar. Orang lapar itu tak takut mati, berteriak dia, serang Belanda, takbir, Allahu Akbar. Kalau orang kenyang mana bisa berteriak serang Belanda? Orang lapar itulah yang teriakannya. Tunggang langgang Belanda itu, lintang pukang Jepang itu, PKI, 3 yang menghancurkan negeri kita ini, Belanda, Jepang, PKI. Tapi saya pernah ngobrol sama bapak-bapak udah agak tua. Apa kata dia? Ustadz, dulu waktu Jepang tuh masuk ke kampung saya, tentara Jepang tuh biasa aja Pak Ustadz, cuman bawa senjata. Tapi tentara Jepang yang pengikutnya, yang Jepang hitam itulah yang mengambil telur ayam kampung kami Pak Ustadz. Makanya ada istilah Belanda hitam. Hidungnya macam kita, kulitnya macam kita, tapi otaknya Belanda. Kita ini diadu domba. Belanda tidak bisa menyerang kita, hebat-hebat, tapi karena kita mudah dipecah belah dan diadu domba. Malam ini kita menyambut Ramadan dalam keadaan hati damai. Maka masuk ke bulan Ramadan, keluar dari Ramadan kita mendapatkan menjadi bayi-bayi yang baru saja keluar dari rahim ibunya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak mau dapat berita Bapak Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Badan mengatakan etos kerja berkurang di bulan Ramadan. Tidak berkurang, tetap aktif, bersemangat. Karena perang-perang jihad berada di bulan Ramadan. Pulang sampai ke rumah jam 5, mandi bersih-bersih jam 6. Jam 6 jangan lagi keluyuran, duduk di rumah baca Quran, menanti buka puasa. Ini saya minta tolong jam 6 duduk di rumah baca Quran. Kenapa? Karena pengalaman saya yang sudah-sudah lah, yang tahun ini tak tahu, kalau udah jam 6 sore macet total di Panem. Karena orang keluyuran tak tahu. Jam 6 sore itu mulailah mencari semua, balik ke rumah bertimbun makanan. Begitu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk 2-3 teguk air, masuk ke rumah 2-3. Apa kata istrinya? Tengoklah bang makanan. Iya betul-betul. Esok jam 6 buat lagi. Memang manusia ini demensia, tak bisa mengingat yang lama-lama. Makanya orang yang lupa-lupa ini dinasihati, watawasau bil haq, watawasau bisab. Saya rupanya menjelaskan dari mulai anak bulan sampai tidur malam sampai buka puasa. Saya sudah berdiri, tadi dimulai jam 8:30, sekarang udah jam 9:30. Materinya masih ada lagi, tapi kode etik Ustaz Somad itu tausiah 60 menit. Walaupun saya tak menengok jam, saya tahu juga udah terasa dari kesemutannya itu. Saya masih mau jelaskan ini sampai buka puasa, sampai sholat, sampai akhirnya ketemu lagi dengan tarawih. Kira-kira kalau saya tambah setengah jam lagi masih sanggup? Bapak Ibu masih kuat? Aku tak kuat. Akhirnya terdengarlah suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mohon Bapak Ibu kalau terdengar suara azan, tanya dulu kawan sebelah, ini azan maghrib? Karena biasanya di bulan puasa tuh semua azan tuh bunyi azan maghrib. Setelah terdengar suara azan, kita pun berbuka puasa. Jangan berbuka yang dingin-dingin, es, nanti kena radang tenggorokan, nanti flu, batuk dan demam. Ikut sunnah Nabi yang hangat-hangat. Jangan berbuka yang masin-masin, yang pedas-pedas. Ikut sunnah Nabi yang manis-manis. Kurma, alhamdulillah kita zaman dulu susah dapat kurma. Nenek moyang kita cerdas, dimasaknya kolak. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya memang kolak lah. Berapa Bu? 3 Pak Ustadz? 3 apa? 3 mangkuk. Kita sedang disadarkan hawa nafsu. Hawa nafsu di siang Ramadan itu semua mau diminum. Pergi ke jembatan Leton, tengok ke bawah, menengok teh botol, menengok air di danau buatan,
rasanya tak hilang haus, tapi begitu minum seteguk dua teguk, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Apa doa kau baca tadi? Allahumma laka sumtu. Jangan baca Allahumma laka sumtu. Allahumma laka sumtu itu hadisnya dhaif. Terus aku baca doa apa? Zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru. Itu dhaif juga, Wak. Allahumma laka sumtu itu dhaif, zahabaz zama'u pun dhaif. Allahumma barik lana itu pun dhaif juga. Jadi kalau mau cerita dhaif itu semua. Kata Imam Nawawi, ajma'al ulama ala jawazil amal bil hadits dhaif. Boleh membaca Allahumma laka sumtu, boleh membaca Allahumma barik lana, boleh membaca zahabaz zama'u. Silakan. Kalau mau doa hadis yang sahih tentang makan cuma satu, bismillah. Itu yang paling sahih.